Iya, komunikasi itu penting, tapi dalam sepak bola itu yang berlaku itu kan sebetulnya bahasa universal. Tidak berarti seorang pelatih ketika tidak bisa menggunakan bahasa lokal itu tidak akan bisa menghasilkan prestasi. Ketika Arab Saudi juara Piala Asia tahun 1988, pelatihnya dari Brasil, Carlos Alberto itu juga nggak bisa berbahasa Arab loh. Tapi timnya bisa juara Piala Asia. Jadi bukan satu-satunya ukuran bahasa itu mempermudah komunikasi, tapi sepak bola itu bahasanya juga universal. Setiap pemain bisa memahami komunikasi atau instruksi dari pelatih, tidak harus dengan bahasa yang sama. Persatuan Sepak Bola Indonesia resmi memecat pelatih tim nasional Sintayong dari jabatannya. Hal itu diumumkan dalam jumpa pers di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya resmi mencopot Sintayong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. STY sudah menerima surat menyuratnya mengenai hubungannya yang sudah berakhir. Keputusan ini diambil dengan seksama dan tidak tergesa-gesa setelah pihaknya melakukan evaluasi. Dan Coach Sintayong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih pengganti. Erick juga memastikan bahwa pencopotan Sintayong tidak lepas dari dinamika timnas yang perlu menjadi perhatian khusus, sehingga hasilnya lebih konsisten. Namun Erick mengaku sudah mendapatkan calon pengganti STY, namun ia berjanji akan memperkenalkannya kepada media 12 Januari nanti. Iya, sebetulnya soal pelatih direkrut atau diberhentikan oleh sebuah tim ya, termasuk tim nasional, itu hal yang lumrah dalam sepak bola, hal yang biasa gitu ya. Itu mekanisme yang rutin yang dilakukan oleh setiap institusi, entah itu klub atau tim nasional untuk kebutuhan organisasi. Hanya saja memang persoalannya, kita melihat persoalan yang terjadi antara Sintayong dengan PSSI ini tidak clear ya. Karena kalau dinilai bahwa dia gagal mencapai target, ini kan menjadi pertanyaan target yang mana dulu gitu. Kalau targetnya AFF, ini juga pertanyaan sejak awal bukannya AFF ini tidak ada target untuk menjadi juara, tidak ada target bahkan masuk final pun menurut saya target yang agak berlebihan dengan materi pemain seperti yang dikirim kemarin gitu ya. Kan target besarnya adalah mencapai Piala Dunia, lolos dari kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, entah itu putaran keempat atau bahkan lolos ke Piala Dunia, itu kan targetnya. Dan itu kan belum terjadi. Kita baru akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2 bulan lagi lanjutannya. Dan masih ada 4 pertandingan, bukan 1 pertandingan. Nah, ketika sekarang diberhentikan, tentu menjadi pertanyaan adalah apakah kita tidak yakin bahwa target itu akan terpenuhi gitu ya. Nah, kalau tidak yakin, ukurannya apa? Nah, ukuran-ukuran inilah yang tidak dipahami oleh publik secara utuh, yang membuat pemberhentian ini terasa terasa mengagetkan gitu ya. Sebelumnya telah beredar kabar beberapa nama yang disebut sebagai calon pengganti STY. Salah satunya adalah Patrick Kluivert, ex pemain depan timnas Belanda, Ajax dan Barcelona. Erick tidak membantah bahwa salah satunya diantaranya adalah Patrick Kluivert. Namun Erick tidak menyebut 2 nama lainnya. Ia malah meminta wartawan untuk mengikuti jumpa pers dengan pelatih yang sudah disepakati pada 12 Januari nanti. Erick Thohir menjelaskan, sejak 25 Desember sampai 30 Desember 2024, dirinya berada di sebuah negara Eropa untuk menyaring calon pelatih baru. Meski begitu, ia tidak menyebut secara spesifik negara Eropa mana yang dikunjungi guna menjaring pelatih baru. Erick mengatakan dirinya proses wawancara bertepatan pada hari Natal 25 Desember. Menurut saya idealnya sebetulnya penggantian dilakukan sesudah ukuran yang menjadi target itu selesai. Jadi ukurannya misalnya lolos atau tidak lolos ke Piala Dunia, ukurannya tercapai atau tidak, baru kita bisa membuat penilaian atau judgement terhadap kinerja seorang pelatih. Nah, kalau sekarang ini kan jadi agak nanggung. Sintayong sedang membawa timnya bersaing. Ya, jadi yang saya bertanya-tanya adalah soal ukurannya untuk mengatakan seorang pelatih itu dianggap gagal. Jadi kalau pelatih diberhentikan itu kan indikator, salah satu ukurannya karena dianggap gagal mencapai target gitu ya. Nah, kalau dia gagal mencapai target, targetnya yang mana? Kan harus ada indikator-indikatornya. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan kan yang sedang dijalani adalah kualifikasi Piala Dunia dan masih berada di putaran ketiga, belum selesai, masih ada 4 pertandingan lagi, tapi diberhentikan di tengah jalan, padahal peluang lolos masih ada.
Nah itu saya pikir yang akan menjadi pertanyaan besar bagi publik. Kalau persoalannya adalah target, kinerja, ini menjadi sesuatu yang akan terus dipertanyakan dan menurut saya akan sulit dijawab oleh PSSI. Tapi kalau ukurannya adalah soal komunikasi yang kurang jalan, nah itu mungkin persoalan lain. Cuma masalahnya sesudah hampir 4 tahun dia menangani tim nasional dan sekarang ada persoalan komunikasi, ini juga menjadi masalah. Sinteyong udah 4 tahun lebih lah, sejak 2020 lah hitungannya. 4 tahun lah ya. Apakah kita melihat sebuah taktikal yang lain? Bahkan ketika naturalisasi datang seabrek pun, apakah ada taktikal yang lebih dominan, lebih lain? Kan enggak. Jadi selama ini seperti itu aja begitu ya? Iya, makanya saya menyebut jurusnya satu, misalnya dalam bahasa sederhana, bahasa rakyat lah. Lalu saya bilang taktiknya monoton, karena saya lihat begitu aja. Dia kecenderungannya itu senangnya begitu, lebih cenderung defense. Maka saya bilang, ketika timnya berusaha main attacking, dominan, malah nggak bisa. Saya menganggap bahwa, makanya pertanyaan besarnya, dengan project ingin lolos Piala Dunia, apakah dia cukup mumpuni kapasitasnya? Gitu loh. Kan pertanyaan dasarnya tadi, kenapa anak U22 yang dimainkan? Iya. Bukan karena kualitas mereka ini, tapi menurut saya Belum siap, bukan ya? meremehkan Iya. kan, tapi soal waktu, soal timingnya gitu. Bung Toel menilai taktik bertahan ala parkir bus yang diterapkan STY dalam beberapa pertandingan tidak efektif. Ia juga menganggap strategi tersebut tidak mencerminkan perkembangan tim di level Asia. Apalagi ST melakukan pilihan membawa pemain U22 ke skuad timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Ia menganggap Piala AFF 2024 adalah ajang bergengsi yang ditujukan untuk pemain senior. Makanya kan kita salah gitu. Harusnya saat ini kita ngomong bicara lawan Thailand, lawan Vietnam dalam level kepercayaan diri yang lebih mapan gitu, lebih ajak. Kalau sekarang kan kita ragu-ragu. Nah berarti kan ada yang salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anak-anak yang dikirim belum pada levelnya untuk menghadapi Vietnam yang senior. Iya. Makanya kita was-was saat-saat ini gitu loh. Belum pada levelnya, artinya Iya. sebenarnya mereka mampu, cuma belum pada levelnya saja, karena lawannya juga lawan senior gitu Betul, kan. kalau pakai kiasan, jangan kirim pramuka ke medan perang. Bahkan, Bung Toel menganalogikan keputusan Sinteyong yang membawa pemain U22 untuk Piala AFF 2024 sama dengan menurunkan anak pramuka ke medan perang. Dalam pernyataannya, pria yang juga komentator itu menyebut Piala AFF 2024 adalah ajang bergengsi yang ditujukan untuk pemain senior bukan pemain U22. Bung Toel kemudian mengkritisi Sinteyong yang beralasan karena menggunakan pemain U22 padahal pelatih asal Korea itu punya hak untuk memilih pemain. Kita pengen bukan cuma juara grup B. Iya. Ini kan AFF, levelnya ASEAN. Kalau kita bicara sepak bola ASEAN, kita harus ngomong target juara, harga mati. Nggak perlu banyak diskusi dan debat. Sejak tahun 2000, sejak tahun 96 event ini ada, kita udah 6 kali ke final. Nandar Iskandar tahun 2000, Peter White, Ivan Kolev, Alfred Riedel 2 kali, 2010-16, Sinteyong 2020 sekali. Iya. Jadi ini bukan event yang apa ya kita gagap, enggak. Ini event yang harus kita ambil gitu. Tapi sejak awal pilih pemain U22, targetnya aja langsung bilang cuma final katanya gitu. Ini kan udah nggak bener dari awal. Jadi dari menurut awal saya. udah pesimis ya. Selain itu, Bung Toel menyebut seharusnya Sinteyong memanggil pemain-pemain timnas senior yang menjadi cadangan seperti Ricky Kambuaya, Hernando Arisutaryadi, hingga Egy Maulana Fikri. Bung Toel pun meminta Sinteyong bertanggung jawab, terlebih dengan alasan-alasan yang diberikannya sepanjang Piala AFF 2024 ini. Soal kenapa kesannya STY selalu kurang di mata Bung Toel? Itu pertanyaannya ya. Jawaban singkatnya memang menurut saya kurang. Dia terlibat hebat karena di media sosial menurut saya. Dan diskusi kita nggak pernah diskusi sepak bola. Sepanjang saya ikuti dia datang 2019 di akhir penghujung tahun, tapi berarti kita anggap mulai kerja 2020. Tapi itu Covid, tapi kan 2021 Piala AFF-nya. Jadi saya mengamati kinerja dia. Dari sejak 2020 dia datang Piala AFF. Kalau saya mulai pakai 2020 AFF tuh ya, di penyisihan sama Vietnam dikurung habis kita ya, Pak Hang Seo. Lalu kemudian di semifinal lawan Singapura kita baru menang adu penalti setelah Singapuranya main 8 orang, 3 kartu merah. Di final kita kalah di leg pertama 4-2, tuh leg keduanya 2-2 oleh Thailand.
2022 gagal ke final, kalah di semifinal kan. Kalau kita bicara Piala AFF. Piala AFF yang ketiganya 2024 sebetulnya kalau kita bicara ansih bola, pure bola, ini sebetulnya menegaskan kualitasnya. Kalau kita ikuti perjalanannya. November 2023 di Basra Irak kalah 1-5. Udah datang belum naturalisasi? Udah. Berikutnya ke Filipina 1-1. Apa yang terjadi di YouTube-nya bersama Lee Kyung Gyu yang juga adalah sebuah agensi company, itu dibilang bahwa Sekjen tidak memperhatikan perjalanan dari Irak ke Filipina. Dia sentuh Sekjen, dia gunakan alasan, dia gunakan excuse, dia colek pihak lain sebagai yang salah. Lalu masuk Piala Asia yang oleh Akmal dibilang hoki. Sementara itu, kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 jauh dari kata memuaskan. Timnas Indonesia akhirnya tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Betul, memang disundul Kirgistan lolos ke 16 besarnya. Lalu kemudian kita lupa bahwa kalah 0-4 dari Australia gitu loh. Lalu apakah ada diskusi bola belakangan? Nggak pernah ada. U23 Piala Asia, tahu nggak, di hari Sabtu harusnya datangnya TC, yang datang kan segelintir pemain. Lalu malamnya Exco rapat, Ketua Umum Erick Thohir memutuskan kompetisi libur, baru hadir para pemain kan. Jadi bisa nggak kompetisi diliburkan demi kepentingan tim nasional? Bisa. Lalu kemudian kan lolos tuh ke semifinal kan, yang kemudian di playoff lawan Gini kalah kan begitu. Setelah lawan Gini kalah, ada nggak diskusi bola, analisis bola, review bola? Nggak ada. Yang ada apa? Sinteyong nangis, digede-gedein, kartu merah, kan nggak ada yang bahas. Kan begitu.